Saudara, Anda kembali di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena stunting atau gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang masih banyak ditemukan di Indonesia. Ironisnya, ibu kota Jakarta juga belum lepas dari bayang-bayang kasus stunting, seperti kasus yang terjadi pada anak di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Lalu, apa ciri-ciri stunting pada anak dan bagaimana cara mencegahnya? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Adinda Kusumo. Anak-anak Indonesia diharapkan menjadi Secara harafiah, stunting atau tengkes berarti hambatan pertumbuhan. Menurut Kementerian Kesehatan, definisi stunting masalah kurang gizi kronis, kegagalan pertumbuhan anak karena tak cukup nutrisi, mulai dari anak dalam kandungan hingga usia 24 bulan. Stunting, di mana data Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 menyebut dari 100 balita di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, 48 diantaranya mengalami stunting. Menurut studi status gizi Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan adalah satu dari 15 zona merah stunting di Nusa Tenggara Timur. Banyak laporan kasus stunting datang dari wilayah perdesaan, dengan tingkat kemiskinan cenderung lebih tinggi dari area perkotaan. Namun tak berarti kawasan urban atau suburban perkotaan luput dari kasus stunting. Saya menemukan kasus stunting di bilangan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Nur Aini, ibu rumah tangga ini hanya bisa pasrah saat putrinya divonis stunting sejak usia 1 tahun. Ia bercerita sang buah hati Anissa Ramadhani lahir di bawah rata-rata dengan berat 2,6 kg dan panjang 44 cm. Idealnya, berat badan dan panjang bayi saat lahir di atas 2,7 kg dengan panjang lebih dari 50 cm. waktu itu gimana awal ceritanya? Ibu tahu kalau anaknya ternyata stunting. Ketahuan stunting itu berat badannya dari umur 1,5 tahun itu 7 kilo, nggak naik-naik, lama naiknya, dan itu baru ketahuan stunting. Beratnya waktu itu harusnya normalnya di usia 1,5 tahun itu sekitar 10 kilo. Perempuan yang hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar ini mengaku baru mengenal istilah stunting setelah dokter mendiagnosa anaknya. Sebagai seorang ibu, hatinya pun terguncang menghadapi realita saat putrinya dinyatakan stunting atau kurang gizi kronik. Tetangga-tetangga dekat rumah dulu suka ngomongnya begitu, orang-orang, nah, kok anaknya kurus, kok ibu bapaknya bisa gemuk, kok ibu bapaknya gemuk, anaknya kurus gitu. Sempat nangis, sempat putus asa, sempat udahlah mau jalannya Allah aja gimana. Nuraini semakin prihatin sebab belakangan putri sematawayangnya kehilangan nafsu makan.
Perempuan berusia 30 tahun ini mengungkap sejak kecil anaknya kerap kali demam, batuk pilek, hingga diare. Selama dari lahir sampai sekarang gitu, sering rentan penyakit nggak? Sering kena penyakit gitu nggak? Sering, tapi paling batuk pilek doang. Dokternya bilang nggak sih, Ibu ini mungkin salah satu dari efek dari stunting atau gimana kata dokternya? Kata dokter, emang ini salah satu efek dari stunting, makanya itu kita harus perbaiki sama-sama dari sekarang. Tak mudah bagi Nuraini dan sang suami, Doni Aryawan, untuk memenuhi gizi buah hatinya. Dengan modal ijazah sekolah menengah pertama, sang ayah yang berpenghasilan dari pengemudi ojek daring hanya mampu mengantongi rata-rata 3 juta rupiah per bulan. Sementara, biaya mendongkrak gizi Anissa lebih besar hingga membuat orang tuanya terpaksa gali lubang, tutup lubang. Saya pernah dikasih peringatan, Ibu kalau anak ini masih stunting, masa depannya bagaimana kalau nggak kita perbaiki dari sekarang? Masa depan yang kayak gimana tuh? Masa depannya itu nanti pertumbuhan umur 5 tahun ke atasnya bakal IQ-nya kadang takutnya dokternya takut berkurang IQ-nya, jadi tanggap ke orang lainnya agak kurang gitu. Seberapa jauh Ibu harus memperjuangkan anak saya tetap harus terpenuhi gizinya? Kalau untuk kebutuhan sehari-hari sama si Anis itu, saya kalau kurang itu biasa minjem ke teman atau saudara gitu. Setahun belakangan Nuraini bersyukur sedikit beban memenuhi gizi sang buah hati berkurang. Sebab Kelurahan Pondok Labu rutin mengirim makanan serta beberapa asupan gizi untuk Anissa dan sejumlah anak stunting lainnya di wilayah Pondok Labu, Jakarta Selatan. Satu kelurahan ada sekitar 14 anak yang stunting. Kisah Anissa Ramadhani menjadi salah satu potret buram kasus stunting di perkotaan. Fenomena kasus anak-anak stunting ternyata dekat dengan lingkungan kita sehari-hari. Jajak Pendapat Kompas mengungkap presentase temuan kasus stunting dalam lingkungan keluarga dan tempat tinggal di perkotaan mencapai 41,6%, sedangkan wilayah perdesaan mencapai 48,4%. Jajak pendapat dilakukan Litbang Kompas terhadap 506 responden dari 34 provinsi pada awal April lalu. Berdasarkan data tersebut, saya menelusuri ciri-ciri stunting atau kurang gizi kronik pada anak-anak. Sejumlah ciri-ciri anak stunting diantaranya tinggi dan berat badan di bawah normal, pertumbuhan melambat, berat badan balita cenderung menurun, kemampuan kognitif yang buruk, serta mudah terserang penyakit. Berdasarkan analisis dokter ahli gizi Tan Xiot Yen, terdapat 5 pintu masuk yang membuat anak mengalami stunting. Menurut Dr. Tan Xiot Yen, kondisi ibu yang mengalami anemia, kurang energi kronik yang ditandai lingkar lengan atas kecil dapat menjadi penyebab stunting pada anak. Selain itu, sang ibu kurang berlatih menyusui dini sebelum kelahiran untuk menghindari kegagalan ASI eksklusif. Saat ASI eksklusif gagal, anak akan menjadi rentan penyakit. Sedangkan jika beralih ke susu formula, timbul risiko intoleransi laktosa. Selain itu, makanan pengganti ASI pun belum memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas dan kualitas. Akibatnya, anak kerap mengalami batuk pilek, diare, dan tuberkulosis yang akhirnya mengganggu jadwal imunisasi. Dr. Tan Xiot Yen menekankan orang tua perlu waspada pada perkembangan anak selama 1000 hari pertama kehidupan anak, guna mencegah dan mendeteksi dini gejala stunting. Ya, jadi risiko stunting itu terjadi selama 1000 hari pertama kehidupan anak. Jadi dimulai dari sejak anak dalam kandungan ibunya. Di dalam kandungan ibunya bukan karena kelainan genetik, tetapi ibunya tidak cukup mendapatkan asupan gizi. Tolong diingat, anak kalau sakit nggak doyan makan. Jadi otomatis berat badannya akan anjlok dan turun dengan sangat pesat. Ini pintu stunting juga. Nah, awalnya berat badan. Berat badan itu adalah cermin asupan gizi jangka pendek. Yang kita takutkan kalau berat badan 2 kali nimbang 2 bulan nggak naik-naik, nanti imbasnya di tinggi badan. Karena tinggi badan itu adalah cermin asupan gizi jangka panjang. Ironis,
kasus stunting masih ditemukan di ibu kota. Meski tingkat pembangunan sumber daya manusia lebih tinggi dari wilayah lainnya, apa strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menekan angka stunting? Dari Kementerian Keuangan dan Bappenas ada kebijakan kota yang punya ruang fiskal tinggi atau daerah yang punya ruang fiskal tinggi atau sangat tinggi itu tidak diberikan bantuan DAK, dana alokasi khusus, untuk pemberian makanan tambahan dengan harapan supaya mereka dari APBD-nya sendiri keluar anggaran untuk pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil ataupun untuk anak balita. Oleh karena itu, akhirnya saya berusaha untuk menggerakkan gotong royong di kota. Kota banyak orang mampu, banyak orang pengusaha, industri-industri yang kemudian mampu untuk menjadi bapak asuh anak stunting. Tak hanya di Jakarta, kasus stunting pun banyak ditemukan di perkotaan lainnya. Lantas bagaimana langkah pemerintah menyelamatkan generasi emas bangsa dari risiko stunting? Saudara, tak hanya di Jakarta, kasus stunting juga ditemukan di beberapa daerah lain di Indonesia. Lalu bagaimana langkah pemerintah menyelamatkan generasi emas bangsa dari risiko stunting? 60 menit special report, segera kembali. Karena saya mendapatkan laporan pandangan mata dan saya juga melihat sendiri. Posyandu sekarang sudah menjadi kayak etalase minimarket. Saudara, kembali di 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, pemerintah kini gencar menekan angka stunting di tanah air. Anggaran 77 triliun pun digelontorkan. Namun, sudah tepat sasarankah anggaran itu? Hati Dwi Siti Ledia, ibu rumah tangga asal Cisareten, Kulon, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, dirundung nelangsa bertubi-tubi. Belum genap berusia 2 tahun, dokter mendiagnosa putri keduanya, Zahira Anindira Putri, mengalami stunting atau gizi buruk kronik. Miris beberapa bulan berselang, dokter juga mendiagnosa Zahira mengidap tuberkulosis, dampak dari stunting. Tiap ke posyandu, anaknya teh naik turun, berat badannya teh dari posyandu disuruh ke puskesmas, dari puskesmas disuruh ke Bio Farma, disuntik periksa darah, katanya sih positif TB gitu. Disuruh berobat 6 bulan, kurang berat badannya, tingginya kurang gitu kata dokternya teh. Ini termasuk stunting. Dwi tak menyangka kondisi berat badan putrinya yang tak stabil ternyata indikasi stunting. Kini Zahira menginjak usia 3 tahun, tapi berat badannya hanya 9 kg dengan tinggi 79 cm. Idealnya, Zahira seharusnya berbobot minimal 12 kg dan tinggi minimal 82 cm. Dwi sadar anaknya perlu asupan gizi maksimal, namun apa daya, Zahira susah menerima makanan bergizi. Perempuan berusia 38 tahun ini pun terus-menerus khawatir di tengah upayanya memperbaiki gizi sang buah hati. Sebab jika putrinya kembali jatuh sakit, ia dan suaminya yang sehari-hari berjualan cireng tak punya biaya untuk berobat di luar pelayanan puskesmas dan tanggungan BPJS. Kalau mau berobat pakai uang dari mana gitu. Untung di posyandu disaranin ke puskesmas, alhamdulillah gratis. Dan alhamdulillah bisa sehat.
Barat mencapai 7,3%. Setelah itu Pekanbaru Riau sebesar 5,4%. Samarinda Kalimantan Timur 3,7%. Mamuju Sulawesi Barat naik sebesar 3,5%, sekaligus menjadi wilayah perkotaan dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia. Serta Palangkaraya Kalimantan Tengah dengan prevalensi stunting 2,6%. Ahli gizi Dr. Tan Xiaotian menggarisbawahi peran posyandu dapat menjadi salah satu faktor penting dalam strategi penurunan angka stunting. Ironisnya, ia kerap menerima laporan pelayanan posyandu belum maksimal dalam mengedukasi dan mencegah stunting. Karena saya mendapatkan laporan pandangan mata dan saya juga melihat sendiri. Posyandu sekarang sudah menjadi kayak etalase minimarket. Karena alasan untuk mencegah stunting ini fokusnya bukan pada menyusui yang benar, bukan berasal dari MTASI adekuat bikinan ibu sendiri, tetapi menjadi tumplak blek sumbangan-sumbangan aneka susu pertumbuhan, aneka susu formula, aneka makanan kemasan yang kayaknya gak ada hubungannya untuk mencegah stunting. Itu banyak sekali kader-kader posyandu kita. Itu harus mendapatkan edukasi yang mempunyai kompetensi yang jelas, ya, karena jujur ngomong cara ngukurnya aja suka salah, cara nimbang salah. Ini ada suatu hal yang menurut saya memang revitalisasi posyandu seperti cita-cita dari Pak Presiden kita, Pak Jokowi, itu sudah saatnya menjadi hal yang sangat urgent. Revitalisasi posyandu. Jadi pendidikan kompetensi seorang kader diawasi oleh nakes yang berasal dari puskesmas setempat ini menjadi sangat urgent sekali lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti realisasi anggaran stunting yang belum tepat sasaran. Sri Mulyani heran, sebab bayi dan ibu hamil hanya menerima kurang dari separuh anggaran stunting. Padahal total anggarannya mencapai 77 triliun rupiah. Sri Mulyani mengungkap, item yang betul-betul untuk stunting, yaitu memberikan makanan khas daerah hanya 34 triliun rupiah. Itu hanya porsi yang sangat kecil, karena dari 283 kegiatan, termasuk ganti pagar di puskesmas. Secara keseluruhan, prevalensi anak stunting di Indonesia terus menurun selama 4 tahun terakhir. Pada 2019, prevalensi stunting sebesar 27,7% dan turun menjadi 21,6% pada 2022. Pemerintah menetapkan target angka prevalensi stunting turun 3,8% pada tahun 2023. Meski mengalami penurunan, tapi capaian angka prevalensi stunting di Indonesia masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 20% dari total populasi. Indonesia tahun 2022 berada pada angka 21,6% prevalensi stunting, sedangkan target pada tahun 2024 adalah 14%. Awal tahun 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan sejumlah lembaga negara harus serius menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% di tahun 2024. Alasan utamanya guna mempersiapkan generasi unggul sebagai kunci berkompetisi dengan bangsa lain di masa depan. Artinya SDM unggul itu menjadi kunci daya saing bangsa. Dan stunting di negara kita menjadi PR yang sangat besar yang harus segera diselesaikan. Lalu bagaimana negara menyusun langkah menjawab tantangan tersebut? Dalam rangka untuk mengejar waktu yang tinggal 1,5 tahun untuk menjadi angka 14%, maka faktor dekat yang hamilnya lah, bayinya yang kondisi yang memang betul-betul stunting, yang perlu mendapatkan makanan, ini menjadi prioritas. Ada 5 provinsi besar, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara. Terus ditambah 7 provinsi yang stuntingnya itu masih di atas 30%. Ya. Jadi ada NTT, ada Sulawesi Barat, ada NTB, kemudian juga termasuk Aceh, kemudian ada Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Ini menjadi daerah-daerah yang kemudian kita prioritaskan. Kalau itu tertangani, maka ini bisa menurunkan secara nasional, bisa menurunkan banyak sekali. Gitu. Ancaman stunting nyata bagi generasi emas Indonesia yang digadang-gadang akan mencapai puncaknya pada tahun 2045. Gagal dicegah dengan penanganan yang salah bisa jadi simalakama karena anak dengan riwayat stunting membawa dampak panjang hingga dewasa. Sejumlah di antaranya adalah kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk, kecerdasan di bawah rata-rata,
anak mudah terserang penyakit infeksi. Serta dalam pertumbuhannya anak mengalami obesitas hingga resiko terserang penyakit kronik saat remaja, seperti hipertensi, diabetes, dan sindrom metabolisme. Beban negara ini bakal besar sekali. Karena kita sudah tahu tadi stunting itu berakibat juga pada masalah kesejahteraan dan kesehatan. Jadi anak ini akan lebih gampang sakit, anak ini akan memboroskan JKN kita. Yang sebetulnya orang ini kan mestinya produktif, Mbak. Insya Allah sampai di usia pensiun. Ya, tetapi di usia produktif, orang ini tidak produktif. Dibandingkan dengan produktivitasnya, dibandingkan dengan beban penyakitnya lebih besar. Jadi itu yang hendak kita cegah, bahwa sumber daya manusia kita harus berkualitas. Sumber daya manusia kita harus mempunyai daya saing ya, tapi tidak mungkin generasi stunting itu mempunyai daya saing. Bijak mencegah dan menanggulangi stunting menjadi penting sebelum keadaan menjadi genting. Literasi, edukasi, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi menjadi kunci. Sebab resiko stunting tidak dapat dipandang sebelah mata karena masa depan generasi emas bangsa menjadi taruhannya. Tak terasa 60 menit sudah kami hadir menemani Anda. Saudara, ikuti terus perkembangan pemilu melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Mari sukseskan pemilu 2024 bersama Kompas TV. Saya, Ihsan Sitorus, undur diri. Sehat selalu. Sampai jumpa.